Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa nashkurullaha syukran katsiran ala kulli ni'matihi. التقينا هذا الصباح ونواصل درسنا في درس التفسير من كتاب التسهيل لتأويل التنزيل، ودرسنا الآن هذا الصباح في صفحة 30 في سورة النبأ، يعني بقاء النار وبيان أنها لا تفنى. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dari kitab At-Tashil di Ta'wil Tanzil di halaman 30. Ya, halaman 30 ya. Masih membahas surah An-Naba di ayat 17 sampai 30. Kita masuk kepada sebuah pembahasan masih berkenaan dengan al-huqbu ataupun ahqab yang kemarin, atau pembahasan terakhir kita telah sampaikan makna tafsir dari labithina fiha ahqaba, ya, labithina fiha ahqaba, yang menunjukkan keadaan para taghin, ini orang-orang yang melampaui batas. Inna jahannama kanat mirsada, itu sudah kita jelaskan. Labithina fiha ahqaba, ya, ini kondisi mereka, hal mereka, keadaan mereka, ini tinggal di dalam jahannam tersebut dalam satu kurun waktu, ahqab, dengan berbagai atau dengan beberapa tafsiran para ulama tentang makna ahqab, ya, ataupun huqbun, ahqabun. Dan di sini juga Al-Mu'allif membawakan beberapa pendapat para ulama tentang makna ahqab ataupun huqbun ini. Ada yang mengatakan sab'una alfassanah, ada yang mengatakan lan qita'a laha, ada yang mengatakan salasumi'ah sanah, ada yang mengatakan 70.000 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan tidak ada putus-putusnya. Sehingga dengan makna yang sangat mujmal ini, makna yang sangat luas, ya, umum sekali, ada sebagian menganggap bahwa neraka jahanam itu fana, ya, ini akan hancur, akan selesai, akan berhenti, dan orang-orang yang ada di dalamnya akan musnah ataupun akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini akan beliau jelaskan sedikit setelah menjelaskan labithina fiha ahqaba. Kata beliau, baqaun nari, kekalnya neraka, wa bayanun annaha la tafna, dan penjelasan bahwasanya neraka itu tidak akan fana, tidak akan binasa. Ada pula yang membawakan firman Allah tabaraka wa taala, yakni kullu man 'alaiha fanin, yakni fana, segala sesuatu maka akan menimpanya sirnaan, habis, fana, selesai. Nah, mereka memasukkan neraka jahanam ini kepada ayat tadi. Kemudian didukung lagi dengan ayat yang kita bahas sebelumnya, yakni labithina fiha, yakni labithina yalbasuna fi jahannam, fi nari jahannam ahqaba, yang menunjukkan zarf di sini, zarf zaman, menunjukkan batasan waktu, Nah, kata beliau, su'alun, ada pertanyaan, hal fi hadhil ayatil karimati dalilun ala fana'in nar,
apakah pada ayat-ayat yang mulia ini merupakan dalil tentang fananya neraka? Ya, fananya neraka, akan binasanya neraka, selesainya neraka. Faqad yaqulu qailun, karena ada orang yang berkata, innal ayatal karimata tufidu annal kuffara yalbasuna fin nari ahqaban thumma yurfa'u anhumul azabu aw yakhrujuna minha fa kaifa yuwajjihu hadzal fahma. Karena ada orang yang berkata sesungguhnya ayat yang mulia ini memberikan faidah, tufidu, ifadah, memberikan faidah bahwa orang-orang kafir mereka tinggal di dalam neraka ahqaban, seperti yang disebutkan tadi. Bahwasanya ahqab itu satu keterangan waktu yang ada batasan, itu menurut mereka. Hanya saja para ulama tafsir berbeda-beda ketika menyebutkan batasan hukbun ini. Bahkan ada yang mengatakan samanuna sanah, 80 tahun. Hukbun itu dalam hitungan orang Arab ya 80 tahun. Ada yang mengatakan tadi sebelumnya 70 ribu tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Artinya satu keterangan waktu yang ada batasannya. Satu keterangan waktu ada batasannya. Nah, ini menurut mereka bahwasanya ayat ini memberikan faedah bahwa orang-orang kafir tinggal di dalam neraka itu ahqab. Ada batasan waktu walaupun kita katakan panjang. Ya jelas satu hari di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala berapa yang kita rasakan? Mencapai 1000 tahun. Kalau dia labisina fi jahannam labisina finnar ahqaban, anggaplah hukbun di sini 80 tahun. Ya 80 tahun di sisi Allah berapa yang dirasakan oleh manusia? Hitung sendiri. Atau anggaplah 70.000 tahun hukbun tadi, ahqab tadi di sisi Allah ditetapkan 70.000 tahun, berapa yang dirasakan manusia? Dikalikan 1000 lagi. Namun mereka menganggap hukbun ini adalah dzarfuz zaman, satu keterangan waktu yang ada batasannya. Sehingga menurut mereka neraka akan terjadi kefanaan, akan selesai, berhenti azabnya di dalam api neraka. Ini menurut mereka. Ya, ayat ini memberikan faedah bahwasanya orang-orang kafir tinggal di dalam neraka ahqaban. Summa yurfa'u anhumul azab. Setelah neraka selesai dengan azab-azabnya, diangkat dari mereka azab itu. Selesai sudah. Diangkat bagi mereka azab tersebut. Au yakhrujuna minha, atau pilihan yang lainnya, kemungkinan mereka akan keluar dari neraka semua karena sudah selesai azabnya, padam, mati, seperti sebuah pabrik sudah dimatikan mesinnya, kan begitu ya, berhenti aktivitasnya. Sudah selesai. Nah, sebagian orang menganggap demikian ayat ini. Maka kata beliau, fa kaifa yuwajjihu hadzal faham? Bagaimana kita mengarahkan pemahaman seperti ini? Bagaimana ya memberikan bimbingan, atau fa kaifa yuwajjahu hadzal fahmu? Bagaimana pemahaman ini diluruskan? Ya, bagaimana pemahaman ini diluruskan? Jawab, kata beliau, jawabnya al-ayatu laisa fiha dalilun ala fana'in nar. Kata beliau langsung, dia memberikan jawaban, ayat yang kita bahas ini, ayat yang mana? Labithina fiha ahqaba. Kita sudah jelaskan, labasa yalbasu artinya tinggal. Ya, seperti sakana yaskunu atau makatha yamkusu. Ini merupakan fiil-fiil yang berdekatan maknanya. Nah, kata beliau, ayat ini yang kita bahas ini laisa fi hadhil ayat laisa fiha dalilun ala fana'in nar. Ini bukan merupakan dalil, ini bukan dalil tentang fananya neraka, akan binasanya neraka. Wa laisa fiha annal kuffara yakhrujuna minha ba'da dukhulihim fiha. Ayat ini juga bukan ya menunjukkan bahwa orang-orang kafir nanti di dalam neraka akan keluar darinya setelah mereka masuk ke dalamnya. Enggak. Ayat ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa neraka fana. Ayat ini juga bukan menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang ada di dalam neraka akan keluar darinya setelah mereka masuk, bukan. Kecuali orang-orang beriman, itu jelas. Ya, adapun orang-orang yang masih ada keimanannya walaupun seberat biji sawi dan dia termasuk ahlul jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga, dikeluarkan dari api neraka. Ini yang kita bahas orang kafir, orang yang tak ada iman sama sekali.
Berdasarkan ayat ini menurut mereka bahwa neraka itu fana dan ya orang-orang kafir yang ada di dalamnya enggak kekal di dalamnya karena ada kalimat hukbun atau ahqab tersebut dan memasukkan mereka kepada kullu man 'alaiha fan. Baik. Maka kata beliau fal ayatul karimah fiha, ayat yang mulia ini ya padanya labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam kurun waktu ahqaba, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalamnya bard. Apa yang dikatakan bard kemarin sudah kita jelaskan dikit. Mereka tidak ya mencicipi, dzaqa yazuqu, la yazuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam itu kesejukan. Ada juga yang mentafsirkan bard di sini apa? Ayo apa? Apa kemarin? Mana bardun di sini? Ada yang mentafsirkan mereka di dalam neraka jahanam tidak merasakan kesejukan, atau apa makna lain bardun? An-naum. Nah, kan sudah kita bahas ya, lupa ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya makna bard di sini bardun adalah naum. Mereka tidak merasakan tidur seperti di dunia. Kalau sudah kecapean, kelelahan gimana? Tidur. Ya, seorang yang disiksa ketidur kan masih lumayan dia, bisa tidur. Tidur enggak merasakan lagi siksaan. Nah, itu ada yang menafsirkan bard di sini adalah an-naum. La yazuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam itu kesejukan dan tidak pula merasakan minuman illa hamiman, kecuali minuman berupa air yang sangat panas. Wa ghassaqan, ghassaqan apa? Apa ghassaqan? Ghassalatu ahlin nar, sisa-sisa air cucian penduduk neraka, nanahnya, keringatnya, ya, darah-darahnya itu ghassaq. Seperti yang sudah kita jelaskan. Jazaa'a wifaqa, jazaan ini bisa maf'ul mutlak, ya, juzu jazaa'a wifaqa, bisa juga maf'ul li ajli, tujuannya untuk balasan yang setimpal. Wifaqon yakni muwafiq, sebagai balasan setimpal, untuk balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka. Ya, jadi hamiman wa ghassaqo. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka dahulunya la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan hisab, yakni la yakhafuna hisab. Dulu mereka semasa di dunia enggak berharap, maksudnya la yarjuna di sini la yakhafuna, enggak takut dengan hisab. Apa itu hisab? Enggak percaya, enggak yakin, enggak berharap, itu maksudnya di sini. Baik, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar kedustaan, maf'ul mutlaq kidzaban. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami telah menghitungnya dalam kitab. Ya. Fazuqu falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah, fazuqu, rasakanlah, falan nazidakum, kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian illa adzaba, kami tidak memberikan tambahan kepada kalian kecuali siksaan. Jadi tidak ada tambahan di dalam neraka itu bagi para penduduk neraka kecuali siksaan. Nah, ini ayatnya, rangkaiannya kata beliau, dari labisina fiha ahqaba sampai kepada apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka apa kata beliau? Fa afadatil ayatul karimat annahum ay al-kuffaru yalbasuna fiha ahqaban laisa lahum ta'amun wala syarabun illal hamimu wal ghassaqu summa madza ba'da hadhil ahqab. Ayat-ayat tadi yang di atas tadi, yang banyak tadi, ayatul karimat, ya, memberikan faedah bahwa mereka orang-orang kafir tinggal di dalam neraka itu dalam satu kurun waktu ahqab, laisa lahum ta'am, dalam keadaan apa? Enggak ada makanan, wala syarab, enggak ada minuman, illa hamim, kecuali minuman berupa air yang sangat panas, atau ghassaqu, ataupun keringat yang dikumpulkan, nanah yang dikumpulkan dari nanah penduduk neraka, darah penduduk neraka, itulah yang menjadi minuman mereka. Summa madza ba'da hadhil ahqab, kemudian apa yang terjadi setelah kurun waktu ini? Apa yang mereka dapati setelah habis waktunya dari azab-azab tadi?
Laisa fil ayah, kata beliau, laisa fil ayati annahum yakhrujuna. Bukanlah dalam ayat bahwasanya mereka keluar, kan begitu. Kan enggak disebutkan setelah Allah menyebutkan tadi ya, illa hamima wa ghassaqo jazaa'a wifaqo. Apakah disebutkan innahum yakhrujuna minan nar? Enggak kan? Enggak ada disebutkan. Ya, justru Allah Ta'ala lebih menekankan lagi innahum kanu la yarjuna hisaba. Dulu semasa di dunia mereka tidak takut dengan hisab. Ya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Allah jelaskan lagi bagaimana kedustaan mereka. Mereka benar-benar mendustai ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu sudah kami catat. Kami hitung. Ahsa itu artinya menghitung. Segala sesuatu kami hitung dalam kitabnya. Ya, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ayatnya? Fadzuku, rasakanlah oleh kalian. Justru malah ditekankan mereka tetap merasakan siksaan. Berupa apa? Berupa apa? Fadzuku. Iya, apa itu? Ziyadah, sahih ya. Justru Allah Ta'ala mengikuti ayat labis ini dengan apa? Ziyadatul azab. Paham gak antum? Ini beliau yang membawakan ini. Justru Allah menggandengkan ayat tadi dengan apa? Justru ditambahin, kok malah diberhentiin? Kok malah dibawakan ayat ini bahwa mereka akan berhenti azabnya setelah satu kurun waktu habis. Anggaplah 80 tahun, anggaplah berapa tadi? 70.000 tahun akan habis ini azab neraka, atau 300 tahun habis ini neraka. Enggak. Justru ayatnya ini Allah akhiri dengan apa? Fazuku falan nazidakum illa azaba. Rasakan oleh kalian azab ini, dan kami tidak berhentikan azab ini, justru kami tambah. Itu loh. Berarti apa? Jelas keliru ataupun salah membawakan ayat ini kemudian memahami neraka itu fana, neraka itu akan sirna. Ya, dan orang-orang yang ada dalam neraka dari orang-orang kafir akan dikeluarkan. Nah, inilah beliau bawakan pertanyaan ini atau permasalahan ini untuk menjelaskan tentang kekeliruan pemahaman seperti itu. Wadih? Jelas? Jelas atau enggak? Ya, kalau sekiranya ada yang membawakan ini, ayat ini, atau dengan kullu man 'alaihi fan kemudian mengatakan oh neraka itu ahqab. Ya, kadang kan orang mengambil satu tafsiran dari Al-Qur'an hanya mengandalkan bahasa. Nah, itu dia. Penting kita menelusuri tafsir-tafsir Al-Qur'an ini dari sisi bahasa, tapi juga memahami makna syar'inya dari pemahaman para ulama salafus saleh, supaya tidak bersandar dengan bahasa saja. Kalau berdasarkan bahasa, iya memang hukbun itu adalah satu batasan waktu. Hukbun itu satu batasan waktu, mengatakan sekian tahun. Lalu apakah kita bawakan makna lughatan tadi kepada makna tafsir istilahi? Enggak bisa. Ya, harus didukung dengan ayat-ayat yang lainnya. Taib. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi kata beliau di sini, laisa fil ayati annahum yakhrujuna au anna hatafna. Di dalam ayat ini tidak ada ditunjukkan bahwasanya mereka keluar dari neraka atau neraka akan fana. Innama fil ayatil karimah. Hanya saja di dalam ayat yang mulia ini disebutkan fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ziyadah, justru ditambah. Justru ditambah, bukan malah berkurang, bukan diberhentikan, bahkan ditambah azab lagi, ditambah. Hada huwa wajhu taujihi hadar ra'yi indi. Maka menurutku inilah sisi meluruskan ra'yu tadi, pendapat yang keliru tadi. Inilah dia sisi, menurutku sisi yang perlu dijelaskan untuk menjelaskan kekeliruan berdasarkan ayat tadi bahwa neraka akan fana atau penduduk neraka dari orang-orang kafir akan dikeluarkan. Ini perlu diluruskan. Baik. Jadi demikian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau di sini, coba lihat di ada catatan kaki ini ya. Wa ila hadzal ma'na asyara Tabari rahimahullahu biqaulihi wa qad yuhtamalu ay yakuna ma'na dzalika labisina fiha ahqaba fi hadan naw' min al-'adzab huwa annahum la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghasaqa. Maka dengan makna ini kata beliau, Imam At-Tabari memberikan isyarat. Ya, dibawakan makna itu, yakni makna apa? Labisina fiha ahqaba, pada satu jenis azab. Nah, ini menurut Imam At-Tabari bahwa labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha, ya,
la yazuquna fiha barda wala syaraba illa hamim wa ghassaqa dan seterusnya. Ini dibawakan kepada jenis azab. Maksudnya apa? Maksudnya apabila satu jenis azab sudah menimpa mereka dan selesai, dianggap selesai, akan ada azab yang lain. Ada yang bawakan demikian. Paham? Nau minal azab. Contohlah misalnya orang yang tarikus shalah, yang meninggalkan salat, kan kita dapati ada beberapa jenis ancamannya. Ada yang sebutkan sakor, ada yang diginikan dalam beberapa dalil. Ada nggak seperti itu dalam beberapa perbuatan? Nah itu dia. Ketika satu jenis azab dengan satu perbuatan yang diancam dengan beberapa azab, tatkala ini habis dalam sekian puluh ribu tahun, nggak tahu, Allahu a'lam, dengan hitungan ahqab tadi, kemudian berhenti, memang benar berhenti, tapi diganti dengan azab yang lainnya. Nah itu dia. Nah bisa dibawakan seperti itu, atau bisa dibawakan kepada ziyadah tadi, ziyadatul azab. Nah ini kata Imam At-Tabari, yakni fi hadan naw minal azab wa huwa annahum la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Taib. Fa idan qadat tilkal ahqab sara lahum minal azab anwa'u ghairi dzalik. Nah ini kata beliau, jika telah selesai ahqab, in qadat tilkal ahqab, kalau kurun waktu sebagai batasan azab untuk penduduk neraka dengan satu jenis azab, maka akan disusul, diiringi lagi dengan jenis-jenis azab yang lainnya. Itu dia. Taib ya. Contohnya apa? Kama qala jalla sana'uhu fi kitabihi, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Shad ayat 55 sampai 58, wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, sungguh bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang taghin, yang bermaksiat kepada Allah, ya, sejelek-jelek tempat kembali. Apa itu? Jahannam yaslaunaha, jahannamlah sebagai tempat kembali mereka. Fabi'sal mihad, itu sejelek-jelek tempat kembali. Hadza, inilah dia, maksudnya siksaan. Falyazuquhu hamimun wa ghassaqun, inilah dia siksaan, rasakanlah oleh mereka siksaan itu, berupa hamimun wa ghassaqun, air yang panas ataupun ya keringat dan nanah penduduk neraka. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lain dari bentuknya macam-macam. Azwaj itu bukan istri-istri. Azwaj itu apa? Anwa. Ya, pasangan-pasangan azab itu banyak, itu maksudnya. Karena kan ceritanya ini tentang apa? Tentang azab. Akhor itu maksudnya azabun akhor. Azab yang lain, ada azwat, ada banyak pasangan-pasangan siksaan itu. Min syaklihi, dari bentuknya yang berbeda-beda. Nah, itu enggak berhenti-berhenti, terus berganti-ganti, bertambah lagi, mungkin bertambah dan berganti bentuk azab yang lain. Mungkin disiram air panas, disiram air panas, disiram air panas, disiram air panas. Seperti Nabi SAW ketika ditampakkan beberapa siksaan, di antaranya orang-orang wa ana biqaumin, ya, fa idza ana biqaumin muallaqina bi'araqibihim, ya, musyaqqaqatin ashdaquhum, musyaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Pernah aku diperlihatkan dengan satu kaum yang digantung di atas araqibnya. Araqib itu daging antara tumit dan betis, ya, digantung, kepalanya di bawah. Kemudian musyaqqaqah ashdaquhum, dalam keadaan tersobek mulutnya, ya, tasilu ashdaquhum daman, dari sobekan mulutnya ini mengucur darah, kaki di atas, kepala di bawah, mulut disobek, keluar darah. Ini ada azab seperti ini. Ketika Rasulullah tanya, man haula, ini siapa ini orang-orang kok diginiin? Maka malaikat tadi yang membawa beliau SAW mengatakan, ya, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka ini orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum selesai puasanya. Ini orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Begitu siksaannya. Begitu ya. Begitu siksaannya. Ketika ini selesai, ya dapat siksaan yang lain. Begitu selesai, ditambah lagi siksaan yang lain. Nah, seperti itu. Sampai kapan? Ya tergantung. Allah Subhanahu wa taala ahqab, mungkin bisa 10.000 tahun, 1.000, 20.000, berapa ratus ribu tahun, kemudian diganti lagi, diganti yang lainnya. Baik, demikian para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ini? Naam, wa qad qala fariqun min ahli al-ilm, ka Qatadah rahimahullah taala, inna hadhil ahqab lan qita'a laha wa lan qida'a laha. Ada sebagian atau sekelompok dari ahlul ilmi berkata seperti Imam Qatadah rahimahullah,
bahwa ahqab ini, batasan waktu ini, kurun waktu ini, lan qita'alaha, enggak ada putus-putusnya, walan qida'alaha, enggak ada selesai-selesainya, enggak ada. Ya, jadi justru ada sebagian ahlul ilmi mengatakan justru makna ahqab atau hukbun ini satu bilangan waktu yang tidak ada enggak ada batas, menunjukkan lama sekali. Baik. Wa min ahlil ilmi man qala, dan di antara ahlul ilmi ada yang berkata inna hadhil ayah fi ahlil qiblah, bahwa ayat ini dimaksudkan untuk ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah? Al-muslimin alladzina qudiya alaihim binau'in minal adzab. Ini ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang Islam yang mereka diputuskan untuk mereka satu jenis azab saja, artinya mereka tidak merasakan seluruh azab di dalam api neraka. Fa innahum yamkutsuna fiha ila ma sya'allahu tsumma yakhrujun, dan sesungguhnya mereka akan tinggal di dalam neraka ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang muslim ini akan keluar dari neraka. Wa hadzal wajhu dhaif, tapi tafsiran ini dhaif, lemah. Maksudnya membawakan labitsina fiha ahqaba, dibawakan ini untuk orang-orang muslimin, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dalam ayat itu lanjutannya jelas, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Allah mentakkid karena mereka dahulunya semasa di dunia benar-benar mendustai ayat-ayat kami. La yarjuna hisaba, tidak mengharapkan hisab. Yang namanya orang muslim yang masih ada iman, pastinya dia akan khawatir, dia akan takut dengan hisab, dia akan mempersiapkan dirinya dan berpikir tentang hisabnya di yaumil akhir. Sejelek-jeleknya orang beriman, selemah-lemahnya keimanan, dia masih meyakini tentang hari kiamat. Kenapa? Itulah yang menjadi standar bertahannya iman tadi. Karena kalau sudah hilang rukun-rukun iman, ini tidak dikatakan lagi orang yang beriman. Enggak beriman lagi kepada Allah, enggak beriman lagi kepada Rasul, enggak beriman lagi kepada malaikat, enggak meyakini lagi kitab-kitab, enggak meyakini hari kiamat, enggak meyakini takdir. Ini kan sebab-sebab keluarnya dari Islam, pembatal-pembatal keimanan. Ya jelas ayat ini bukan diperuntukkan bagi orang-orang muslim. Sehingga kata beliau, hadzal wajhu dhaif. Ini sisi tafsiran yang lemah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, mereka benar-benar mendustai ayat-ayat kami. Wal wajhul awwal aqwal aujuh, dan pendapat yang pertama tadi ini lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Mana pendapat yang pertama? Mana yang dimaksud pendapat pertama lebih kuat? Ya, bahwa yang dimaksud ahqab adalah ziyadatul azab, ataupun pergantian dari satu nau dengan nau azab yang lain. Bergantinya dalam satu kurun waktu, selesai satu azab ini tapi diganti dengan azab yang lain. Ya, sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Nah, lihat ini. Ya, atau bisa lihat di halaman 32. Ya, kullama nadijat juluduhum, ketika sudah matang kulit mereka, udah matang kulitnya, terbakar kan gosong, matang. Baddalnahum juludan, kami ganti lagi kulit lagi. Jadi enggak selesai-selesai. Itu yang dimaksud ahqab. Ada sebab mengatakan ahqab itu maksudnya akan habis dalam satu waktu badannya, enggak langsung serta-merta habis, langsung habis. Bisa jadi kan terbakarnya badan ini sampai 1000 tahun. Dia rasakan tetap bertahan badannya. Allah jadikan, karena penduduk neraka itu, Masya Allah ya, dalam beberapa hadis disebutkan giginya penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Jadi Allah besarkan badannya. Kata para ulama hikmahnya apa? Supaya mereka lebih merasakan siksaan. Karena benda semakin besar semakin kuat rasanya, semakin memungkinkan kena dibandingkan ke kecil, ya atau tidak? Iya, kalau kecil itu kan masih walaupun berkobar gitu ya api, tapi kecil dia kan masih kadang dia lewat-lewat dari selah-selahnya. Tapi kalau gede tidak bisa, dia pasti akan kena. Ya, dia akan kena. Jadi demikian. Mereka mengatakan ahqab di sini artinya dalam satu jenis itu lama dia selesainya, lama gosongnya. 1000 tahun baru gosong. Kan capek nunggu 1000 tahun. Nauzubillah min adzabin nar, ya. Kan capek, enggak berhenti-berhenti azab itu. Kenapa? Karena belum gosong. Nanti setelah gosong ganti lagi yang baru.
Kulitnya kalau sekiranya ini ya, sekiranya 1000 tahun, setiap 1000 tahun baru gosong kulit, baru diganti lagi. Berarti kan menunggu 1000 tahun baru selesai gitu. Tapi kan diganti lagi, ya, tapi diganti lagi. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, itu kata beliau sisi pendapat yang paling kuat insyaallah. Wa hadza qad tadafarat al-adillatu ala anna an-nar la tafna wa ahluha alladziina hum ahluha la yakhrujuna minha. Dan ini yakni sungguh dalil-dalil telah banyak sekali, tadafarat adillah, dalil-dalil banyak sekali yang menunjukkan bahwa nar la tafna, neraka tidak binasa. Wa ahluha alladhum ahluha, dan penduduk neraka yang benar-benar penduduk asli, ada penduduk kontrakan di sana. Ya, ada yang cuma ngontrak sebentar saja. Makanya antum jangan kecewa kalau masih ngontrak-ngontrak di dunia, nggak apa-apa. Karena ibaratnya dunia ini hanyalah kontrakan, kan begitu ya, kan pindah kepada alam barzah. Jangan mau jadi penduduk tetap dunia. Ya, kadang ada orang-orang, wah kami penduduk tempat sini, penduduk, ya, maksudnya penduduk asli. Masa mau jadi penduduk asli dunia? Mau menjadi penduduk asli? Adam kan bukan aslinya, bukan di sini. Di mana aslinya Adam? Di surga pertama sekali. Adam itu bukan penduduk asli dunia. Iya. Cuma menyelesaikan ujian saja karena ada pelanggaran. Baik. Ya, ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jadi adapun penduduk neraka yang benar-benar ahlinya, maksudnya asli penduduk neraka, la yakhrujuna minha, kata beliau, enggak akan keluar dari neraka itu. Wa min hadhil adillah ma yali, dan di antara dalil-dalilnya berikut ini, kata beliau. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka dari neraka itu tidak akan dikeluarkan. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka itu. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ya. Adapun orang-orang yang telah berbuat kefasikan, tempat tinggal mereka adalah neraka. Setiap kali mereka ingin, kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar, kami mau keluar. U'idu fiha, balik lagi. Mau keluar, balik lagi. Karena memang neraka itu Allah Ta'ala buat, itu kan dalam. Gitu ya, bukan ke atas, tapi ke dalam. Darokat namanya, fi dark asfal minan nar. Beda sama surga, darajat. Kalau neraka, darokat. Satu saat pernah terjadi guncangan yang sangat besar di masa Nabi. Seperti gempa lah. Bum, suara yang sangat kuat. Kemudian beliau tanya, tahukah kalian suara apa tadi? Enggak tahu, Allah dan ya Rasulnya yang mengetahuinya. Itu tadi suara batu yang baru sampai ke dasar neraka yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari bibir jahanam, ya, dari bibir neraka dilemparkan baru sampai 70 tahun baru sampai. Batu besar, sakhar, ya, batu yang sangat besar. Jadi neraka itu ke dalam. Yang paling dasar keraknya, yang paling aspalnya, seperti aspal itu kan. Itu kan kerak-keraknya penyulingan minyak itu kan aspal bawahnya. Ya enggak? Ya kan, aspal itu kan paling bawah, udah kerak-kerak bawahnya itu. Yaitulah dia orang munafikun. Orang munafikun yang pura-pura jadi orang beriman, padahal dia kafir. Masih gentleman orang kafir lah gitu ya, nantang kaum muslimin gitu ya. Masih terang-terangan. Ini orang munafik itu lebih parah lagi, yang nifaq i'tiqadi maksudnya. Baik, ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jadi demikian, ketika mereka hendak keluar, setiap kali mau keluar, naik ke atas mau keluar, maka tarik lagi, kembalikan lagi. Wa qaulullahi ta'ala, wa qaulullahi azza wa jalla, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini beliau ingin membawakan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekalnya neraka dan kekalnya penduduk asli neraka. Enggak bisa mereka keluar, enggak bisa berhenti. Firman Allah taala dalam surat Thaha ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan mujrim, dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan berbuat maksiat, maka sesungguhnya baginya jahannam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup, kecuali orang-orang muslim.
Allah Ta'ala mematikan mereka ketika di neraka dalam satu waktu dimatikan. Itu memang ada dalilnya. Pernah kita sebutkan ya? Pernah ya? Nah, ada dalilnya dalam riwayat Muslim bahwa nanti orang-orang beriman yang masih ada keimanannya dan mereka harus masuk ke dalam neraka jahanam, Allah matikan mereka di dalam neraka jahanam. Ya, dalam satu imatah, amatahum imatah, Allah matikan mereka sekali mati. Ya, tapi tetap masuk di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala keluarkan. Adapun penduduk aslinya mereka tidak merasakan mati, tidak juga merasakan hidup. Ya, maksudnya tidak merasakan hidup apakah seperti orang mimpi? Enggak, bukan seperti orang mimpi maksudnya di sini. Artinya kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan seperti di surga. Itulah kehidupan. Kehidupan itu kan seorang diberikan kehendak untuk ngambil ini, minta itu, kesana kemari. Itulah dia kehidupan. Seperti kehidupan di dunia. Apakah diberikan kebebasan? Iya, diberikan kebebasan. Kita diberikan kebebasan oleh Allah mau ke sana, mau pilih A, mau pilih B. Ketika kita berada di jalan, kita diberikan pilihan nyebrang dengan lihat kanan kiri atau nyebrang dengan pejam mata. Diberi pilihan atau tidak? Iya kan pilihan. Silahkan. Anda mau nyebrang dengan pejam mata atau menyeberang dengan lihat kanan kiri. Pilihan atau tidak? Pilihan. Itulah kehidupan. Nah demikian juga di surga, itulah kehidupan. Di surga diberikan pilihan, terserah mereka. Mau minta ini, minta itu, minta ini, mau ke sana, mau kemari, silahkan. Tapi di neraka tidak demikian. Enggak ada pilihan lain kecuali siksaan. Enggak bisa, ya Allah, saya mau siksaan yang itu aja deh. Enggak bisa. Ya Allah, saya mau siksaan yang begini saja. Enggak bisa. Enggak ada pilihan yang lain. Nah, itu sudah finish begitu ya, sudah selesai. Taib, ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Atau dalam surat An-Nisa juga demikian sudah kita bacakan tadi, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kondisi nanti pada hari kiamat dari penduduk surga dan penduduk neraka. Akan dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la maut. Ini setelah penduduk-penduduk surga dikeluarkan dari neraka. Enggak ada lagi penduduk surga yang tinggal di neraka, enggak ada. Udah keluar semua, sudah keluar. Yang gosong-gosong udah keluar, sudah selesai. Sehingga yang tersisa di neraka hanyalah penduduk asli neraka. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala akan perintahkan penyeru dengan mengatakan, ya ahlal jannati khuludun. Wahai penduduk surga kekal, la maut, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun. Wahai penduduk neraka kekal, fala maut, enggak ada kematian lagi bagi kalian. Nah, ini demikian. Wa qaulullahi azza wa jalla, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka ingin sekali keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, namun mereka tidak bisa sama sekali keluar dari neraka. Walahum azabun muqim, bagi mereka azab muqim, bukan azab musafir. Ya, Allah tidak mengatakan walahum azabun musafirun, azab yang berpindah. Kalau tadi azab musafir masih enak, masih bisa pindah berarti. Ini azab yang muqim. Apa arti muqim? Tetap. Jadi mereka mukim sudah di sana, azabnya sudah, mereka mukim di sana. Nauzubillah. Iya. Baik, ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kita lihat satu lagi ya. Kita bacakan saja. Jelas ini ya? Baik, jelas ini ya, syubhat ini sudah bisa terjawab. Jadi kalau ada yang nanti tanya labisina fiha aqaba, ini menunjukkan neraka itu fana, akan binasa. Ya, kemudian penduduk neraka nanti dalam satu waktu kalau sudah selesai waktu itu maka kosong, sudah berhenti neraka, mereka dikeluarkan. Kemana? Kemana nanti kan begitu juga ya. Penduduk neraka asli itu kemana kalau udah berhenti neraka? Ya Allahu a'lam kata mereka. Terserah Allah. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa kita bantah dengan ayat-ayat tadi atau hujah tadi. Soal pertanyaan lagi, waddihil murada biqaulihi ta'ala innahum kanu la yarjuna hisaba. Jelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan hisab. Jawab kata beliau, qala ba'du ahlil ilm, berkata sebagian ahlul ilm, innal murada annahum kanu la yakhafuna hisaban. Bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi la yarjuna, enggak berharap, roja yarju, rojaan, artinya berharap.
bahwasanya mereka yang dimaksud mereka di sini kanu la yakhafuna hisaban, yakni mereka yang dahulunya tidak takut dengan hisab. Wa huwa kaqauli Nuh alaihi salam, dan ini seperti ucapan Nabi Nuh alaihi salam liqaumihi, kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Gimana kalian ini wahai kaumku? Kenapa kalian tidak takut juga dengan wibawa Allah, dengan kebesaran Allah? Ya. Jadi waqar ya ini lillahi waqar ya ini wibawa, keagungan Allah, kebesaran Allah. Nah, ini dia. Malakum la tarjuna lillah, ini waqar Allah. Lillahi ini lillahi waqar. Allah memiliki waqar, ya ini wibawa, kebesaran, ketinggian. Nah, ini seperti perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kenapa kalian enggak takut dengan kebesaran Allah, keagungannya? Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama juga mengatakan la yarjuna sawabal hisab. Mereka tidak mengharapkan pahala pada hari hisab nanti. Nah, itu ketika di dunia mereka enggak mengharapkan pahala. Ya, ketika disebutkan beramallah sehingga dengan sebab itu kalian bisa ihtisab, mengharapkan pahala nanti pada yaumul hisab. Oh, enggak. Itu apa pahala? Karena gitu ya. Kami enggak mengharapkan pahala karena nanti kami pasti masuk surga. Ah, itu bahaya. Ya, kami pasti ada syafaatnya. Kan sudah ada sertifikat. Ada sertifikat masuk surga ya, ada. Di mana saya waktu pas dakwah di daerah Sebuku sana terus itu ya, seberang 1 jam lagi, apa namanya itu. Ada yang jual sertifikat begitu ya, 2 juta waktu itu, tahun 2010 atau 2009 kalau nggak salah. Sertifikatnya 2 juta atau 3 juta harganya, sertifikat masuk surga. Kata tuan gurunya begitu, jadi bisa dibeli. Wah, ini masuk surga orang-orang kaya aja berarti, ada duitnya. Gimana kalau tidak ada duitnya? Ya, ini penyesatan terhadap manusia. Nah, qala ba'duhum la yarjuna thawabas sawab, la yarjuna thawabal hisab. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama lagi mengatakan inna qaulahu la yarjuna, sungguhnya firman Allah taala la yarjuna maknahu la yatawaqqauna. Sama ya, hampir sama maknanya. La yatawaqqauna maksudnya tidak merasa takut, tidak merasa optimis terhadap hisab. Wa qala akhurun, ada yang lain berkata innal makna innahum la yu'minuna bil ba'ts. Ada yang mengatakan bahwa makna la yarjuna hisaba yakni la yu'minuna bil ba'ts, mereka tidak mengimani hari berbangkit. Farwa Tabari bi isnadin sahihin an Ibn Zaid fi qawlihi innahum kanu la yarjuna hisaba. Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Zaid ini pada firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu la yarjuna hisaba la yu'minuna bil ba'ts wala bil hisab. Ini mereka orang-orang yang tidak beriman kepada hari berbangkit, tidak pula beriman kepada hari hisab. Wa kaifa yarjul hisaba man la yuqinu annahu yuhya wa la yuqinu bil ba'ts. Bagaimana seorang yang tidak yakin berharap hisab? Enggak mungkin ya. Orang yang tidak yakin dengan hari berbangkit, orang yang tidak yakin dengan hari kiamat, bagaimana dia bisa berharap adanya ya hisab tersebut? Ya, kaifa yarjul hisab man la yuqin annahu ya yuhya wa la yuqinu bil ba'ts. Bagaimana orang yang tidak yakin bahwasanya dia akan dihidupkan lagi? Jadi dia enggak yakin, dia tidak yakin. Seorang yang tidak yakin bahwasanya dia akan dihidupkan lagi, enggak yakin dia. Seperti yang pernah kita bahas. Seorang yang tidak yakin bahwasanya dia nanti akan dihidupkan kembali pada hari kiamat, bagaimana dia bisa berharap tentang hari hisab tadi? Ya, bisa berharap tentang hisab, bisa berharap tentang berbangkit. Wa qara'a qaulullahi ta'ala, dan ada yang membaca firman Allah taala, bal qalu mislama qalal awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Ya, bahkan ada yang ya ketika mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bal qalu, bahkan mereka berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Qalu, mereka berkata apa? A idza mitna, apakah kami setelah meninggal dunia, wa kunna turab, dan kami sudah dimakan tanah, wa idzaman, sudah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, mungkinkah kami dibangkitkan kembali? Ada yang berkata demikian. Laqad wu'idna nahnu,
Ya, sungguh kami telah dijanjikan, kami dan nenek moyang kami, bapak-bapak kami telah dijanjikan ini sebelumnya. In hadza illa asatirul awwalin. Ya, tidaklah ini melainkan hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi menurut mereka itu hanyalah dongengan belaka. Enggak ada keyakinan sama sekali ketika diceritakan yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul akhir, tentang ini itu, tentang kisah-kisah kejadian-kejadian hari akhir, sama sekali tidak mereka yakini dan mereka anggap ini sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu. Maka gimana mereka yarjuna hisaba? Makanya Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaba. Atau wa qara'a, ada yang membaca hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum la fi khalqin jadid. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang seorang yang diceritakan, dikabarkan kepada kalian apabila telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, disobek, dihancurkan, mumazzaq. Innakum la fi khalqin jadid, sesungguhnya kalian la fi khalqin jadid, sesungguhnya kalian nanti akan ada penciptaan yang baru. Faqala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, ma lahu, yakni iftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Ya, dia berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala atau padanya ada penyakit gila. Ar-rajulul majnun hinun yukhbiruna bihadza, ini seorang yang gila, rajul majnun, ini mengabarkan kepada kita tentang ini, enggak mungkin. Maksudnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh bahwasanya yang mengabarkan ini orang yang terkena penyakit gila, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tuduh terkena penyakit gila mengabarkan tentang ini. Tidak mungkin seorang yang gila mengabarkan tentang berita-berita seperti ini. Hada wa fi qoulihi ta'ala innahum kanu la yarjuna hisaba tanbihun ala annahum fa'alu kulla syarrin wa taraku kulla khairin wa dzalika anna man la yarjul hisaba la yaf'alul khairat wa la yahjumu 'anil munkarat wallahu a'lam. Maka inilah dia firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidak takut, tidak berharap dengan hisab, tidak takut dengan hisab. Ini sebagai tanbih, sebagai peringatan terhadap orang-orang yang melakukan segala bentuk kejahatan dan meninggalkan segala bentuk kebaikan. Ini akibatnya. Ini efek negatif bagi orang-orang yang tidak yakin dengan hari berbangkit, enggak yakin dengan yaumul hisab, tidak yakin dengan hari kiamat, enggak yakin dengan hari akhir. Akhirnya apa? Mereka melakukan segala bentuk keburukan dan mereka meninggalkan segala bentuk kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada harapan lagi setelah kehidupan dunia ini. Mereka menganggap setelah ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dikarenakan apa? Man la zalika anna man la yarjul hisab. Yang demikian itu sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang tidak mengharapkan hisab la yaf'alul khairat. Dia tidak akan mungkin melaksanakan kebaikan. Wala yahjumu 'anil munkarat, dan tidak pula berusaha untuk menghilangkan berbagai kemungkaran. Ya, tidak mungkin dia menghilangkan berbagai macam kemungkaran sementara dia tidak berharap dengan yaumil akhir, tidak berharap dengan yaumil hisab. Baik, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada ayat yang lainnya insyaallah taala. Ini pada firman Allah Subhanahu wa taala wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Insyaallah ada 2 ayat tadi yang bisa kita selesaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini tentang bagaimana cakupan dari ayat labisina fiha ahqaba ternyata menimbulkan beberapa syubhat dari sebagian orang, dan sudah kita berikan jawaban tadi, sudah kita bahas dan telah diberikan jawaban oleh penulis, dan telah kita dapati juga makna innahum kanu la yarjuna hisaba. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Terus ada tanya jawab ya. Kita cukupkan karena antum mungkin mau persiapan mau daurah lagi nih di masjid ini insyaallah. Ya, ini saja, nanti mungkin kita sambung lagi di mana? Selesai Ramadan ya. Ya kan? Kita sambung lagi kajiannya selesai Ramadan. Tapi sekiranya nanti misal di jadwal-jadwal subuh itu kan ada jadwal kajian.
10 subuh pertama, 10 subuh kedua, 10 subuh ketiga. Maka insya Allah mudah-mudahan ketika ana di sini standby aja lah, warga di sini backup aja lah, mengisi kekosongan. Nanti kita isi dengan kajian ini lanjutan kalau sekiranya ada ustadz yang berhalangan. Bukan kita harapkan, maksudnya ya untuk jaga gawang lah. Ya, ini saja akhir da'wan, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.